Darling, only go so far when you got a head start. We could stay at home and watch the sunset, but I get up from asking all you boys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 5 kelas 10 IPS 1 asal sekolah SMA Negeri 5 Tambun Selatan akan melakukan presentasi mengenai ciri-ciri makanan di laut. Namun sebelum itu, yuk langsung aja disimak mengenai anggota kelompok kami. Anggota kelompok pertama ada Natania Zahra. Natania, dipersilahkan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Natania Zahra dengan nomor presensi 27. Anggota selanjutnya yaitu Kalisa Nazala. Kalisa Nazala, dipersilahkan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kalisa Nazala dari presensi 22. Yang terakhir ada saya sendiri, perkenalkan nama saya Salma Nadina, presensi 34 sekaligus moderator yang akan memandu perjalanannya presentasi kali ini. Langsung saja kita memasuki materi pertama yang akan dijelaskan oleh Kalisa Nazala. Kalisa Nazala, dipersilakan. Apa itu ekosistem laut? Ekosistem laut atau ekosistem bahari adalah ekosistem akuatik alami, didominasi oleh perairan yang sangat luas dan berkadar garam tinggi. Keberadaan laut menyimpan berbagai biota di dalamnya. Semuanya terstruktur dalam interaksi ekosistem yang seimbang. Tidak lain ialah peran jaring-jaring makanan di laut. Proses interaksi makan dan dimakan tertata rapi. Kualitas lingkungan dan ekosistem laut yang baik berperan penting pada kelangsungan biota di dalam laut. Biota laut tak terkira jenis dan jumlahnya. Itulah mengapa laut menjadi ekosistem yang paling kaya. Hal ini secara tidak langsung membuat jaring-jaring makanan di laut begitu beragam. Perlu diketahui, jaring-jaring makanan juga disebut dengan rantai makanan yang merupakan proses interaksi makan dan dimakan pada urutan tertentu. Tanpa jaring-jaring makanan, dapat dipastikan kelangsungan hidup dan biota laut akan terancam. Selanjutnya ada ciri-ciri ekosistem laut. Ciri-ciri ekosistem laut yang pertama, memiliki salinitas tinggi. Semakin mendekati khatulistiwa, semakin tinggi NaCl mendominasi mineral ekosistem laut yang hingga mencapai 75%. Yang kedua, iklim dan cuaca tidak terlalu berpengaruh pada ekosistem laut. Yang ketiga, memiliki variasi perbedaan suhu di permukaan dan di dalamnya dan di kedalaman. Apakah rantai makanan dan jaring-jaring makanan itu sama? Rantai makanan. Rantai makanan adalah proses perpindahan energi makanan melalui seri organisme. Pada rantai makanan terdapat produsen, konsumen 1, konsumen 2, dan konsumen 3. Alur pada rantai makanan bergerak secara linear dari produsen ke konsumen teratas. Berikut adalah contoh siklus jaring-jaring makanan. Fitoplankton atau produsen yang ada di dalam laut akan dimakan oleh zooplankton atau konsumen tingkat 1. Berikutnya, zooplankton dan udang akan dimakan oleh ikan-ikan kecil sampai ikan besar. Contohnya hiu akan memangsa ikan-ikan tersebut. Setelah hiu mati, maka tubuh hiu akan diurai oleh dekomposer di dalam lautan. Materi selanjutnya mengenai jaring-jaring makanan akan dilanjutkan oleh Salma Nadina. Pengertian jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan merupakan interaksi makan dan dimakan dengan urutan pada tingkatan tertentu, dan dalam proses tersebut ada perpindahan energi antar organisme. Setelah kita mengetahui jaring-jaring makanan, maka kita akan mengetahui definisi dari jaring-jaring makanan yang ada di laut. Jadi jaring-jaring makanan yang ada di laut merupakan keseimbangan alam yang harus dijaga dan dipertahankan. Rusaknya siklus makan dan dimakan pada jaring-jaring makanan di laut hanya akan merusak ekosistem. Materi selanjutnya mengenai tingkatan trofik. Yang pertama itu ada produsen. Produsen merupakan tingkat trofik pertama. Selanjutnya ada konsumen tingkat 1 yang merupakan tingkatan trofik kedua. Selanjutnya di tingkatan atasnya terdapat konsumen yang merupakan makhluk hidup yang tidak bisa menghasilkan makanan sendiri. Contohnya ialah zooplankton. Selain itu, ubur-ubur dan beberapa ikan
dalam tahap larva, tritip, dan moluska, melayang melintasi laut sambil menikmati tumbuhan laut. Selanjutnya ada konsumen tingkat 2. Konsumen tingkat 2 merupakan tingkatan trofi kedua yang telah kita bahas tadi. Lalu di atasnya terdapat konsumen sekunder atau konsumen. Konsumen kedua ini merupakan konsumen atau organisme ikan kecil pemangsa zooplankton. Kemudian ada konsumen tingkat 3 yang merupakan tingkatan trofi ketiga, yang merupakan konsumen tersier dengan jumlah yang memakan hewan atau memakan ikan kecil dan lainnya. Konsumen puncak di jenjang paling atas dan berada di trofi tertinggi adalah konsumen puncak yang tidak punya predator dan yang memakan dirinya seperti manusia, ikan hiu, paus pembunuh, dan lain sebagainya. Yang terakhir itu ada pengurai. Pengurai merupakan terdapat juga tingkatan lain seperti detrivor atau spesies pengurai seperti cacing tanah, serta dekomposer yang juga merupakan pengurai seperti jamur dan bakteri. Berikut merupakan contoh dari rantai makanan. Nah, dapat kita simpulkan dari gambar tersebut merupakan jaring-jaring makanan terdiri atas berbagai macam rantai makanan. Nah, rantai makanan pertama itu terdiri atas fitoplankton atau produsen satu yang merupakan tingkat trofik pertama. Kemudian terdapat zooplankton dan udang merupakan konsumen tingkat 1 yang memakan produsen, merupakan tingkatan trofik kedua. Selanjutnya, konsumen tingkat 1 akan dimakan oleh konsumen tingkat 2, yaitu ikan kecil yang merupakan tingkatan trofi ketiga. Selanjutnya, ikan kecil akan dimakan oleh burung camar dan anjing laut yang merupakan konsumen tingkat 3 dan tingkat trofi keempat. Kemudian, konsumen tingkat 3 akan dibunuh atau dimakan oleh konsumen akhir atau konsumen 4, yaitu paus biru dan paus pembunuh, merupakan tingkatan trofi kelima. Nah, selanjutnya yaitu mengenai rantai makanan yang kedua dalam gambar tersebut. Ada produsen, yaitu rumput laut, merupakan tingkatan trofi pertama. Kemudian ada kepiting. Kepiting merupakan konsumen. Nah, kepiting merupakan konsumen tingkat 2 yang akan memakan rumput laut, merupakan tingkatan trofi ketiga. Selanjutnya, kepiting akan dimakan oleh gurita. Gurita merupakan konsumen tingkat 2 pada tingkatan trofi ketiga. Selanjutnya ada penguin dan gajah, merupakan konsumen tingkat 3, tingkatan trofi keempat. Yang terakhir itu, selanjutnya penguin dan gajah laut akan dimakan oleh anjing laut, merupakan konsumen tingkat. Nah, anjing laut ini merupakan tingkatan trofi kelima. Kemudian yang terakhir ada paus pembunuh, merupakan konsumen terakhir atau konsumen kelima, yaitu tingkatan trofi ke-6. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai bagian-bagian penting dalam ekosistem laut. Yang pertama ada fitoplankton. Fitoplankton merupakan plankton bersel satu yang mempunyai peran sebagai produsen. Seperti jaring-jaring makanan di darat, fitoplankton berjenis autotrof karena memiliki kemampuan membuat makanan sendiri melalui proses fotosintesis dengan bantuan sinar matahari. Penyebabnya ialah karena fitoplankton memiliki klorofil seperti tumbuhan hijau, sumber makanan utama yang persediaannya melimpah di dalam jaring-jaring makanan termasuk tingkatan trofik pertama. Materi selanjutnya ini akan dibahas oleh Natania Zahra. Natania, dipersilakan. Baik, di sini saya akan membahas tentang zooplankton. Zooplankton bersifat heterotrof yang memiliki ketergantungan pada organisme lain untuk bertahan hidup. Pada jaring-jaring makanan di laut terdapat dua jenis zooplankton, yaitu zooplankton pemakan fitoplankton atau konsumen 1 dan zooplankton pemakan zooplankton yang lebih kecil atau konsumen 2 dan 3. Zooplankton tingkat 2 menopang kelompok karnivora besar dan kecil yang beragam, seperti sarden, herring, dan menhaden. Tingkat rantai makanan di laut ini juga mencakup hewan yang lebih besar, seperti gurita yang memakan kepiting dan lobster, dan banyak ikan yang memakan invertebrata kecil yang hidup di dekat pantai. Lalu ada predator.
Predator merupakan ikan yang memiliki kemampuan untuk memburu, menangkap, dan memakan ikan dengan cara alami. Predator pada jaring-jaring makanan di laut menempati tingkat tropik tertinggi pada ekosistem laut, namun memiliki populasi yang sangat sedikit. Contoh, paus yang mampu memakan ikan besar dan segerombolan ikan kecil-kecil sekaligus. Selanjutnya, ada decomposer. Decomposer punya peran penting dalam jaring-jaring makanan di laut. Di dalam ekosistem laut, decomposer dikenal dengan sebutan bentos. Bentos ini merupakan menguraikan makhluk hidup yang telah mati menjadi komponen yang lebih kecil agar dapat digunakan kembali sebagai nutrisi makanan bagi fitoplankton. Contoh decomposer laut yaitu bakterioplankton, cacing laut, bintang laut, dan belut laut. Setelah mengetahui ciri dan komponen penyusun jaring-jaring makanan di laut, maka kita dapat menyusun bagaimana jaring-jaring makanan pada ekosistem tersebut. Selanjutnya adalah fungsi jaring makanan. Fungsi jaring-jaring makanan yang perlu kamu ketahui, yang pertama ada menggambarkan interaksi langsung antar spesies yang ada pada ekosistem itu sendiri, sehingga hubungan antar spesies bisa dibedakan mana yang termasuk dalam spesies basal, spesies peralihan, dan mana yang menjadi spesies predator puncak. Yang kedua, sebagai penyederhana dalam memahami suatu hubungan antar spesies dan berfungsi dalam mempelajari urutan bawah ke atas maupun urutan atas ke bawah dalam suatu struktur komunitas. Dan yang terakhir, mempelajari urutan atas ke bawah ataupun urutan bawah ke atas di dalam suatu struktur atau bentuk komunitas. Nah, tadi merupakan penjelasan dari kami. Apakah sudah cukup jelas? Nah, berikut adalah sumber atau referensi yang kami gunakan. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di presentasi selanjutnya.